Oke, selamat malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Haduman Sitinjak. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML. HTML itu adalah Hypertext Markup Language, yang merupakan sebuah bahasa pemrograman terstruktur yang dikembangkan untuk membuat halaman website yang dapat diakses atau ditampilkan menggunakan web browser. HTML sendiri resmi diluncurkan tahun 1989. Dan HTML itu adalah bahasa standar untuk membuat web dasar. Biasanya HTML itu memakai software browser atau web browser. Software yang digunakan untuk membuka halaman web tersebut adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Netscape, Opera, dan yang lain sebagainya. Untuk editornya sendiri, biasanya HTML itu menggunakan Visual Studio Code, Notepad, Sublime, dan masih banyak lagi. Oke, kali ini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Dengan Visual Studio Code ini kita akan membuat satu contoh website sederhana. Oke, setelah kita membuka aplikasi Visual Studio Code-nya, kita tinggal membuat file yang baru terlebih dahulu. Dengan cara kita mengklik new file dan masukkan tipe file name-nya. Kita buat aja contoh latihan HTML. Setelah itu enter. Oke, ini langsung di save ya guys. Contohnya kita buat aja langsung di sini. Create file. Nah, kawan-kawan, kita akan membuat judul pada HTML kita. Setelah kita mengetik head, kemudian kita enter, kita akan mengetik title. Gunanya title ini adalah judul pada web nanti. Contohnya seperti ini. Oke, setelah kita ketik ini, kita akan mencoba membuat judul pada bagian body HTML. Pertama-tama kita ketik body, enter, dan kita ketik H1. Oke, untuk judul ini, untuk judul banyak pilihannya guys, dari H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Itu berbagai jenis ukuran dan berbagai jenis tulisannya guys. Contohnya, itu sebagai contoh kita buat ini web dasar. Oke, tinggal blok, copy, kita enter lagi, pastikan. Nah, untuk perbandingannya kita coba ganti ini menjadi H2. Kemudian ini juga kita ganti. Dan seterusnya kita coba sampai H4 ya kawan-kawan. Kita ganti juga ininya. Ini H3. Dan ini menjadi H4. Oke, setelah ini kita save-kan dulu guys. Dan selanjutnya kita akan mencoba membuka program yang sederhana ini di web browser kita, yaitu Google Chrome. Kita akan menjalankan program tersebut dengan mengklik file, save dulu terlebih dahulu ya kawan-kawan. Kita buat di folder baru seperti ini. Kita buat latihan.html.
Oke, kita klik save. Nah, untuk membukanya, kita buka file explorer kita dan klik 2 kali di latihan ini. Klikkan saja kalau ada muncul seperti itu. Nah, ini dia kawan-kawan. Ini titel tersebut yang kita buat tadi. Ini fungsi titelnya. Dan H1-nya dan tag H1-nya ini kawan-kawan. Ini judul yang kita buat. Ini H1, ini H2, ini H3 dan ini H4. Seperti inilah perbedaannya. Oke kawan-kawan sekalian, kita akan coba membuat paragraf dengan tag P. Oke, kita enter. Sebagai contoh kita akan ketik, kita akan mencoba mengetik ini. Oke, setelah kita buat ini, coba kita jalankan ya kawan-kawan. Nah, kita coba menjalankan. Terlebih dahulu kita save-kan. Oke, kemudian buka browser kita tadi. Nah, ini dia kawan-kawan paragraf yang kita buat tadi. Itu adalah fungsi dari tag P. Itu untuk membuat paragraf. Oke, kemudian kita akan coba membuat list dengan menggunakan tag li. Itu pertama-tama di sini kita buat jenis browser yang digunakan untuk membuka halaman HTML. Nah, untuk membuat batas dari paragraf ke sini adalah dengan membuat tag br. Ini tanpa ditutup udah bisa ya guys ya. Oke, pertama-tama kita isi listnya dengan contohnya Google. Tinggal kita blok, copy kan, terus paste. Google-nya kita ganti menjadi Microsoft Edge. Kemudian enter lagi, paste lagi, kita ubah jadi Mozilla Firefox. Terakhir lagi kita buat Opera Mini. Oke, saya rasa udah cukup sampai sekian. Kita save kan, kemudian kita coba refresh web kita dengan cara tekan Ctrl tambah R. Nah, ini dia kawan-kawan listnya tadi. Dan fungsi BR ini sudah jelas, ini memisahkan paragraf yang ini dengan yang ini. Oke kawan-kawan, kita akan coba membuat link dengan tag ref sama dengan filenya. Kita coba buat ini link YouTube. Nah, kemudian kita tutup siku. Kemudian kita pastikan link YouTube. Sebagai contoh. Nah, setelah itu kita save kan. Coba kita refresh browser kita. Nah, ini dia kawan-kawan kegunaan tag tadi untuk membuat link pada browser.
Dan ada lagi tag yang bisa memasukkan gambar, yaitu tag image. Dengan tag image, contohnya kita membuat di sini dengan cara kita ketik img /c sama dengan kita pertama-tama kita siapkan dulu bahannya di sini ya kawan-kawan, satu folder dengan HTML kita tadi. Nah, kita ketiklah nama fotonya sebagai contoh. Sebelumnya kita perhatiin dulu format file dari foto tersebut. Dengan yang saya pakai format filenya JPEG. Jadi kita harus sesuaikan. Nah, setelah itu kita save. Kita coba refresh browser kita. Nah, ini dia gambarnya. Setelah itu kita coba buat jarak dari link yang tadi sama gambar dengan membuat tag BR. Begitu juga dengan list yang tadi supaya terlihat rapi sedikit. Oh iya, ini jangan lupa kita tutup. Oke, seperti ini kira-kira. Kita refresh lagi. Nah, sudah lumayan rapi. Minggu depan kita akan membahas dengan penggunaan tag dan atribut yang lain pada HTML menggunakan Visual Studio Code. Sampai jumpa kepada kawan-kawan sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang enak. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share. Terima kasih.